Langit sore itu tampak murung, seolah ikut merasakan gundah yang mengendap di dada Siti. Angin berembus pelan menyapu wajahnya saat ia berdiri di depan rumah bilik bambu, menatap jalan tanah yang membentang menuju terminal. Matanya sembab, tapi tekad di dalamnya kokoh seperti karang. Ia harus pergi. Tak ada pilihan lain. Ibunya terbaring lemah di tikar usang, batuknya tak kunjung reda, dan hutang di warung sudah menumpuk. "Siti, kamu yakin?" Suara Pak Lik yang setengah berbisik memecah keheningan. Lelaki tua itu memandang keponakannya dengan sorot penuh ragu. Ia tahu banyak cerita buruk tentang tenaga kerja wanita yang dikirim ke luar negeri. Tapi Siti mengangguk mantap, menggenggam tiket bus ke Jakarta Sirat mungkin, seolah itu adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Perjalanan menuju ibu kota seperti perjalanan menuju dunia yang asing. Di dalam bus tua yang penuh sesak, Siti duduk termenung, memandangi wajah-wajah yang tak dikenalnya. Di pangkuannya, sebuah tas kecil berisi baju dan foto ibunya. Ia memejamkan mata, membayangkan restoran megah seperti yang dijanjikan oleh agen, seragam rapi, dapur bersih, senyuman pelanggan. Harapan itu tumbuh dari kebohongan yang dibungkus manis. Setibanya di Jakarta, ia langsung digiring ke sebuah rumah penampungan di Cengkareng. Agen bernama Bu Yanti, wanita dengan lipstik tebal dan parfum menyengat, menyambutnya dengan senyum lebar. "Tenang, Siti, kamu akan kerja di tempat bagus. Bosnya orang baik, gaji besar, tidur di kamar ber-AC." Kalimat itu mengalir deras seperti lagu pengantar tidur. Siti mengangguk patuh, tak tahu bahwa senyum itu menyimpan jebakan. 3 hari kemudian, ia naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidup. Di dalam kabin yang dingin dan sempit, ia duduk kaku. Matanya memandangi awan di balik jendela, tak menyadari bahwa setiap detik yang berlalu, ia makin jauh dari tanah kelahiran, dan makin dekat pada dunia yang tidak mengenal kata belas kasihan. Sesampainya di Phnom Penh, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Bukan restoran yang menyambutnya, melainkan mobil gelap yang membawanya ke pinggiran kota. Tak ada papan nama, hanya bangunan tua dengan pagar tinggi dan jeruji besi. "Turun, jangan banyak tanya," perintah sopir berbahasa Melayu dengan aksen aneh. Siti menggenggam tas kecilnya, jantungnya berdegup tak karuan. Di dalam bangunan itu, ia melihat banyak perempuan muda lain, sebagian wajahnya lebam, sebagian hanya menatap kosong ke lantai. Tak ada kasur empuk, hanya tikar tipis dan bunyi derit mesin dari balik dinding. Seorang pria lokal bertubuh kekar berjalan ke arahnya, menatapnya seperti menilai barang dagangan. "Yang ini masih segar, taruh di baris depan," katanya dalam bahasa Kamboja, dan seseorang menyeret Siti ke dalam ruangan yang pengap. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Tangisnya tertahan. Ia menggigit bibirnya agar tak menjerit. Ia ingin pulang, ingin memeluk ibunya, tapi semua pintu dikunci. Dunianya yang baru hanya berupa dinding gelap, lantai kotor, dan bau oli yang menyengat. Di luar, hujan turun deras seperti ingin menelan semuanya, tapi di dalam, udara tetap kering dan menyakitkan. Di sudut ruangan, ia memandangi foto ibunya yang sudah kusam, terselip di dompet. "Bu, maafin Siti," bisiknya lirih. Dalam hatinya, ia bertanya, di mana semua janji manis itu sekarang? Mengapa harapan berubah menjadi jeruji? Dan di sanalah, langkah Siti benar-benar dimulai. Bukan menuju surga seperti yang dijanjikan, tapi menuju lubang neraka yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar belum menyingsing saat suara teriakan pria membangunkan seluruh isi ruangan. Siti tergagap, tubuhnya menggigil dalam balutan kain tipis yang tak mampu menahan dingin. Lampu neon menyala menyilaukan, menampakkan wajah-wajah letih yang dipenuhi rasa takut. "Cepat, bangun, waktu tidur sudah habis," bentak lelaki itu dalam bahasa Melayu kasar. Ia membawa tongkat kayu yang digesekkan ke dinding logam, menimbulkan suara mencemaskan. Siti mencoba berdiri, lututnya lemas. Perempuan di sebelahnya, yang belakangan ia ketahui bernama Lina, asal Karawang, membisikkan, "Hari ini kita kerja mesin. Jangan bicara, jangan salah gerak, kalau tidak mau dicambuk." Ucapan itu bagai pisau dingin menusuk kesadarannya. Tak ada pelatihan, tak ada pengarahan. Hanya perintah dan ancaman. Mereka digiring keluar ruangan seperti kawanan ternak. Lorong panjang menuju area kerja dipenuhi bau logam, oli, dan keringat. Sesampainya di ruang produksi, Siti terpaku melihat deretan meja dengan komponen elektronik berhamburan. Suara mesin berdentam kencang, dan para pekerja lain duduk membungkuk, menyolder,
merakit, mengepak, semua dilakukan dalam kecepatan nyaris mustahil. Siti langsung ditunjuk mengisi bagian pengepakan. Seorang mandor berdiri mengawasi dengan mata tajam dan ekspresi benci. "Tanganmu lambat, otakmu lambat," teriaknya dalam bahasa Inggris patah-patah saat melihat hasil kerja Siti berantakan. Dalam sepersekian detik, tangan kasar itu mendarat di pipi Siti. Tubuhnya terhuyung, dunia seolah berputar. Ia hanya bisa mematung, bibirnya pecah, namun tak ada air mata yang keluar. Jam demi jam berlalu tanpa istirahat. Makanan hanya dibagikan sekali, segenggam nasi keras dan sepotong telur asin basi. Bahkan untuk minum, mereka harus mengantre lama dengan jatah 1 gelas plastik. Toilet hanya bisa dipakai 2 kali sehari, selebihnya dianggap melanggar aturan dan dihukum berdiri di luar di bawah terik matahari. Siti mulai merasakan sakit di punggung, tangannya kaku karena kerja tanpa henti. Tapi yang paling menyakitkan adalah kata-kata kasar yang terus dilontarkan setiap waktu. "TKI goblok, dasar budak dari negara miskin," teriak mandor lain. Ia merasa seperti bukan manusia, hanya alat kerja yang bisa dipakai dan dibuang kapan saja. Di sela waktu, Siti mulai mengenali wajah-wajah senasib. Ada Mei dari Filipina yang selalu murung. Ada Sulin dari Myanmar yang jarang bicara tapi matanya menyimpan ketakutan dalam. Mereka saling tukar pandang penuh pengertian, walau tak sepatah kata pun keluar. Rasa sakit dan lelah menyatukan mereka dalam keheningan yang suram. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda, bahkan lebih buruk. Seorang rekan kerja bernama Fitri pernah pingsan karena kelelahan. Tapi bukannya dibantu, ia malah disiram air dan diseret keluar. Sejak saat itu, semua orang tahu, lemah berarti celaka. Maka mereka terus bekerja, memaksa tubuh mereka bertahan dalam kesakitan yang konstan. Siti mulai kehilangan rasa waktu. Pagi dan malam melebur, hanya dibedakan oleh pergantian shift dan nada bentakan. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, tapi dalam pikirannya hanya ada satu hal, bertahan hidup. Meski tipis, ia masih menyimpan harapan bisa keluar dari tempat itu. Pada suatu malam, saat ia membersihkan lantai bersama Lina, ia mendengar suara lirih dari balik dinding. Seperti orang menangis. "Ada yang kabur semalam," bisik Lina pelan, nyaris tak terdengar. "Tapi ditangkap pagi tadi." Diseret ke ruangan belakang. Siti menggigit bibir. Ruangan belakang adalah tempat yang bahkan para penjaga enggan bercerita. Semenjak itu, ketakutan menjelma menjadi tembok tebal di dalam hati Siti. Ia mulai menyimpan segala emosi, menguncinya rapat. Ia tahu, tempat ini bukan sekadar pabrik ilegal, ini adalah penjara tanpa jeruji, di mana nyawa manusia dianggap lebih murah dari sekrup yang mereka pasang. Di tengah segala keputusasaan itu, Siti mulai merangkai rencana dalam benaknya. Ia tak bisa menunggu diselamatkan. Jika ingin keluar dari neraka ini, ia harus melawan. Diam-diam, ia menghafal jalur, menghitung jumlah penjaga, dan mencuri. Pandang ke arah satu-satunya jendela kecil yang menghadap keluar. Ia tahu, waktu tak akan berpihak padanya selamanya. Malam turun tanpa ampun, menyelimuti bangunan kumuh itu dalam kesunyian yang mencekam. Di dalam barak sempit, tubuh-tubuh letih merebahkan diri di atas lantai beton dingin. Namun Siti tetap terjaga, matanya menatap ke langit-langit yang retak. Rencana pelarian yang terus ia pikirkan tumbuh dalam diam, seperti benih yang menunggu waktu tepat untuk mekar. Dari selapapan dinding, ia mencatat ritme kehidupan para penjaga. Pergantian shift, letak kunci, hingga siapa yang sering tertidur saat jaga malam. Semua informasi itu disimpannya dalam ingatan. Tidak ada kertas, tidak ada pena, hanya otak dan tekad yang mulai menebal dari rasa sakit yang sudah kebal. Lina, satu-satunya teman yang masih bisa diajak bicara, mulai menyadari gerak-gerik Siti. "Kau gila," bisiknya tajam suatu malam ketika Siti memeriksa engsel pintu toilet. Tapi Siti hanya menoleh sebentar, tak menjawab. Gila bukan lagi hal aneh di tempat seperti ini, lebih gila lagi adalah bertahan tanpa harapan. Di balik wajahnya yang lelah, Siti mulai menyimpan senyum kecil. Tidak karena bahagia, melainkan karena mulai bisa melihat celah dalam sistem yang selama ini tampak tak tertembus. Setiap kali penjaga lewat, ia pura-pura lebih lemah dari biasanya. Ia batuk keras, berjalan terlatih, dan tak menolak saat dipukul. Semua itu bagian dari peran yang ia mainkan. Suatu malam, listrik padam selama beberapa detik karena genset mogok. Dalam kegelapan, semua perempuan bergeming, terbiasa dengan ketakutan. Tapi bagi Siti,
Itu adalah momen penting. Ia mengamati lokasi panel listrik, letaknya, dan bagaimana satu kabel besar menuju ruang kendali utama. Peta bangunan mulai terbentuk jelas di kepalanya. Namun hidup tak pernah berjalan mulus di tempat penuh pengawasan. Tiba-tiba, Mei, gadis Filipina yang selama ini pendiam, ditemukan gantung diri di kamar mandi. Tubuhnya lemas tergantung pada seutas kabel headset. Semua pekerja dipaksa menyaksikan jasadnya diturunkan sebagai bentuk peringatan. Siti tak bisa tidur malam itu. Ketakutan akan kegagalan menghantui. Tapi keputusasaan Mei justru meneguhkan niatnya, tempat ini harus ditinggalkan, apapun risikonya. Di tengah derita, Siti menemukan bahwa bukan hanya tubuh mereka yang dipenjara. Semangat pun coba dipasung. Para penjaga sering memutar siaran propaganda di radio tua, berisi ancaman bagi TKI yang kabur, katanya akan dicap kriminal, dipenjara seumur hidup, bahkan dibunuh di jalan oleh kelompok bersenjata. Tapi Siti tahu, ketakutan itu hanya tembok bayangan. Suatu sore, Lina menarik napas panjang dan duduk lebih dekat dari biasanya. Aku punya kunci duplikat. Pernah kulihat penjaga menyembunyikannya di kotak sabun bekas. Kalimat itu seperti peluru pertama dari senapan harapan. Mereka saling pandang, dan untuk pertama kalinya, mata Lina bersinar. Mereka sepakat, dalam 3 malam ke depan, saat shift malam dipegang penjaga tua bernama Somchai, yang terkenal malas dan suka mabuk, mereka akan mencoba keluar. Siti akan membuka pintu gudang tempat penyimpanan limbah, lalu keluar melalui celah dinding belakang yang pernah ia ukur diam-diam dengan langkah kaki. Setiap malam, ia mencoba membuka engsel pintu sedikit demi sedikit. Suara derit besi ditutup dengan batuk pura-pura atau benturan sengaja dari ember kosong. Butuh waktu, ketelitian, dan keberanian yang hampir seperti kegilaan. Tapi pelan-pelan, celah itu mulai longgar. 3 malam kemudian, saat udara lembab dan penuh suara jangkrik dari luar tembok, mereka bersiap. Lina menyelipkan kunci kecil di balik celana, Siti menyimpan senter kecil curian dari dapur. Semua berjalan sesuai rencana, sampai tiba-tiba, langkah kaki lain terdengar di luar. Bukan Somchai. Siti menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, sekali tertangkap, mereka tak akan lagi bekerja. Mereka akan dilenyapkan, begitulah istilah yang pernah dibisikkan oleh seorang korban yang kini entah kemana. Namun langkah itu menjauh. Mereka selamat untuk malam ini. Tapi waktu tak akan memberi mereka banyak kesempatan. Angin malam menyelinap masuk lewat celah kayu lapuk, membawa aroma tanah basah dan kebebasan yang nyaris terlupakan. Siti dan Lina duduk diam dalam gelap, tubuh mereka menempel pada dinding belakang gudang yang nyaris runtuh. Di hadapan mereka, celah kecil di antara 2 balok beton yang selama ini hanya terlihat seperti retakan tak penting, kini jadi harapan satu-satunya. Siti mengecek senter kecil di tangannya, baterainya tinggal separuh. Namun cahaya itu cukup untuk menyorot baut yang telah ia kendurkan diam-diam selama 2 minggu terakhir. Dengan gerakan lambat, ia mulai melonggarkan baut terakhir. Detik-detik terasa seperti jam. Setiap suara terkecil membuat mereka menahan napas, membeku dalam bayang kecemasan. Aku takut, bisik Lina. Tangannya gemetar, bukan hanya karena dingin. Kalau kita gagal, kita bisa. Kita tidak akan gagal, potong Siti cepat. Nada suaranya tegas, tapi matanya menyimpan rasa getir. Ia tahu, keyakinan itu lebih penting dari kenyataan. Karena jika mereka menyerah sekarang, tidak akan ada esok hari. Akhirnya, papan kayu itu terlepas, dan di baliknya tampak ruang sempit menuju luar. Hanya cukup untuk merangkak. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong, pertanda ada penjaga yang mungkin tengah berpatroli. Waktu mereka sangat sempit. Tanpa banyak bicara, mereka mulai merayap perlahan, menahan napas di tiap gerakan. Dunia luar menyambut dengan keheningan menakutkan. Gelap gulita membentang, hanya ditemani sinar bulan pucat yang menggantung di langit seperti saksi bisu. Mereka berada di belakang bangunan pabrik, di antara semak liar dan tumpukan karung berisi limbah. Bau kimia menyengat, menusuk hidung. Tapi bagi Siti, itu aroma kebebasan. Mereka tak bisa langsung lari. Jalur utama dijaga kamera dan 2 anjing besar yang dikurung di kandang baja. Jalan satu-satunya adalah menyusuri parit kecil yang mengarah ke pagar pembatas. Lumpur menelan langkah mereka, dan duri di semak menggurat kulit. Tapi mereka terus merangkak, 1 inci demi 1 inci, menjauh dari tempat siksaan itu. Setelah 15 menit merayap, mereka sampai di pagar belakang.
Besi tinggi berkarat itu dipenuhi kawat berduri. Tapi tepat di pojok bawah, Siti menemukan apa yang ia harapkan, lubang kecil yang cukup untuk dilewati satu orang dewasa. Ia tahu lubang itu ada sejak melihat pekerja membuang limbah cair beberapa minggu lalu. Cepat, sebelum ada yang datang, desak Siti. Lina meloloskan diri lebih dulu, lalu menarik Siti dari balik pagar. Kaki mereka terluka, pakaian compang camping, tapi dada mereka mengembang karena satu hal, mereka berhasil keluar. Setidaknya dari bangunan itu. Namun kemenangan itu hanya sekejap. Saat mereka berlari menyusuri jalan tanah, suara klakson truk terdengar keras. Lampu sorot menyala di belakang. Sebuah kendaraan melaju cepat, mengarah langsung ke mereka. Siti menarik Lina ke sisi jalan dan mendorongnya ke dalam parit. Kendaraan itu melaju melewati mereka, tapi jelas sedang mencari sesuatu. Kita harus sembunyi sampai pagi, kata Lina terengah. Kita terlalu mencolok sekarang. Mereka lalu masuk ke sebuah gubuk reyot yang kosong di tengah lahan kosong. Tempat itu bau apak, penuh sarang laba-laba, tapi memberi perlindungan sementara. Di dalam gubuk itu, Siti menatap langit-langit dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya terasa remuk, tapi jiwanya seperti baru saja lahir kembali. Di luar, dunia tetap asing dan berbahaya, tapi tidak sekejam tembok yang baru saja mereka tinggalkan. Mereka tahu, ini belum akhir. Pelarian baru saja dimulai, dan di luar sana, dunia bisa lebih kejam daripada jeruji besi. Tapi mereka tidak lagi diam. Mereka tidak lagi budak. Mereka adalah manusia yang menuntut kembali hidupnya. Fajar menjelang pelan-pelan, membasahi dedaunan dengan embun dan menyibak bayangan malam yang pekat. Gubuk reyot tempat Siti dan Lina bersembunyi tampak lebih menyedihkan dalam cahaya pagi. Atapnya bolong, dindingnya rapuh. Namun bagi mereka, tempat itu adalah benteng pertama setelah pelarian yang mendebarkan. Siti menyandarkan punggungnya di dinding, mencoba meredakan nyeri yang menjalar dari betis hingga bahu. Luka-luka kecil di sekujur tubuhnya seperti tak ada artinya dibanding napas bebas yang kini bisa ia hirup. Lina duduk diam, tatapannya kosong, seolah pikirannya tertinggal di barak tempat mayat Mei digantung dengan kabel headset. Aku masih bisa mendengar suara mereka berteriak, ucap Lina lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Siti menoleh, menaruh tangan di pundaknya. Sekarang kita di luar, jangan biarkan mereka tetap mengurung kita di kepala, ucapnya pelan, tapi penuh tekad. Kalimat itu bukan hanya untuk Lina, itu juga pengingat bagi dirinya sendiri. Langkah selanjutnya menjadi teka-teki. Mereka tak punya peta, uang, atau bahkan tujuan jelas. Namun, saat Siti menelusuri saku dalam jaketnya, ia menemukan benda yang sempat ia simpan berbulan-bulan lalu, selembar kertas sobek berisi nomor telepon. Itu milik Yati, seorang TKI yang dulu sempat kabur dan dikabarkan selamat sampai Thailand. Berbekal keberanian dan sedikit keberuntungan, mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju pemukiman padat yang mulai menggeliat di kejauhan. Bau nasi goreng dan ayam panggang dari warung pinggir jalan menyeruak, membuat perut mereka melilit. Mereka mengendap di belakang kios, mencuci muka di kran umum, lalu berdiri di antara kerumunan warga lokal. Siti meminjam ponsel dari seorang ibu penjajah buah, mengaku kehilangan keluarganya. Ia mengetik nomor di kertas sobek itu dengan jari gemetar. Nada tunggu berdering lama, membuat jantungnya berpacu tak karuan. Saat suara di ujung sana menjawab, ia hampir tak bisa bicara. Halo, ini Siti. Aku teman Yati, dari pabrik. Hening. Lalu suara berat seorang pria menjawab, tunggu di tempatmu. Kami akan cari kalian. Kecurigaan langsung merambat di benak Lina. Bagaimana kalau itu jebakan? Siti menggigit bibir. Kalau kita tak ambil risiko, kita bisa mati di jalan. Kita harus percaya, walau sedikit. Maka mereka duduk di bangku taman tua, menunggu sambil bergantian mengawasi sekitar. Setiap suara kendaraan membuat tubuh mereka menegang. Setengah jam kemudian, sebuah van putih berhenti perlahan di seberang jalan. Seorang pria berjaket lusuh melambaikan tangan. Siti, tanyanya dalam bahasa Melayu kasar. Mereka saling menatap sejenak sebelum akhirnya memutuskan naik. Aroma kopi basi dan rokok tua menguar dari dalam mobil. Tapi rasa takut dan harapan bercampur jadi satu. Di dalam kendaraan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Mahmud, relawan jaringan penyelamat migran yang diam-diam bekerja menyelundupkan para buruh dari tempat penyiksaan ke tempat aman di perbatasan. Yati sudah di Malaysia sekarang. Dia yang kirim nomor kalian, jelasnya sambil menatap jalan.
Sepanjang perjalanan, Siti menatap keluar jendela. Wajah-wajah asing berlalu di jalanan, bebas, sibuk, tak menyadari betapa kerasnya perjuangan yang sedang ia jalani. Tangannya mengepal. Ia belum bebas sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Mereka tiba di rumah aman, sebuah bangunan kecil yang dikelilingi pagar bambu tinggi, tersembunyi di balik ladang pisang. Di sana, beberapa wajah penuh luka menyambut mereka. TKI-TKI lain, dari berbagai negeri, dengan cerita serupa, dijual, diperbudak, dilukai, dan akhirnya berhasil lolos. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Siti tidur di atas kasur. Tidak ada teriakan, tidak ada cambuk. Hanya suara jangkrik dan napas tenang orang-orang yang telah kembali merebut martabatnya. Tapi ia tahu, perjuangannya belum selesai. Dunia harus tahu apa yang terjadi di tempat itu. Dan ia akan menjadi suara bagi mereka yang masih terkunci di neraka yang tersembunyi di balik pabrik itu. Pagi di rumah aman datang dengan keheningan yang ganjil. Tak ada sirene, tak ada bentakan mandor. Hanya aroma bubur hangat yang mengepul dari dapur dan obrolan pelan antar penghuni yang mulai menemukan kembali kemanusiaannya. Namun, di sudut ruangan, Siti menatap dinding dengan mata penuh gelisah. Ada bara dalam hatinya yang tak kunjung padam. Pak Mahmud menghampirinya sambil membawa segelas teh. Kau bisa tinggal di sini sampai kami carikan jalan ke Malaysia. Di sana kau akan aman, ujarnya tenang. Tapi Siti menggeleng. Aku tidak ingin hanya aman. Aku ingin orang tahu. Yang lain masih di sana, Lina, Mei, puluhan lainnya. Kalimat itu mengundang keheningan. Beberapa penghuni rumah aman menoleh, sebagian tertegun. Sudah lama mereka mengunci cerita-cerita kelam itu dalam-dalam, berharap bisa melupakannya. Namun keberanian Siti seperti menyalakan api yang nyaris padam. Kalau kau bicara, mereka bisa mencarimu. Mereka punya orang-orang bahkan di sini, ucap Pak Mahmud hati-hati. Tapi Siti tak gentar. Biarlah. Kalau aku diam, mereka akan terus menyiksa tanpa pernah takut. Tekadnya tak lagi bisa ditawar. Ia ingin berbicara tentang sistem kotor, perdagangan manusia, dan para pelaku yang sembunyi di balik status perusahaan. Melalui koneksi Pak Mahmud, Siti dihubungkan dengan seorang jurnalis dari organisasi HAM internasional. Wawancara dilakukan secara rahasia, direkam di ruangan tertutup dengan wajah Siti disamarkan. Tapi saat ia mulai menceritakan bagaimana Mei meninggal tergantung, dan bagaimana mereka dipaksa kerja 18 jam tanpa makanan, kamera tak bisa menyembunyikan gemetar suaranya. Laporan itu akhirnya diterbitkan dengan judul besar, Perbudakan Modern di Jantung Kamboja, Kesaksian Korban Hidup. Artikel itu viral, beberapa media besar mengangkat kisahnya. Organisasi buruh internasional mulai menggali kasus lebih dalam. Dan nama Siti menjadi simbol perlawanan diam-diam para buruh migran yang selama ini dibungkam. Namun, publikasi itu membawa badai. 3 hari setelah artikel naik, rumah aman tempat mereka tinggal dilempari batu oleh orang tak dikenal. Malamnya, jaringan listrik terputus mendadak. Lina menangis ketakutan, sementara Pak Mahmud memeriksa pagar yang dirusak. Kita harus pindah malam ini, ucapnya cepat. Mereka tahu kita di sini. Dalam hitungan jam, mereka dikumpulkan dalam kendaraan gelap, dibawa ke tempat persembunyian baru yang lebih dalam di pedalaman. Tapi kali ini, Siti tak merasa seperti pelarian. Ia adalah seorang saksi, dan saksi selalu dicari, karena kebenaran tak pernah nyaman bagi yang bersalah. Di tempat baru itu, Siti mulai menulis surat. Satu persatu ia ceritakan detail nama-nama mandor, sistem perekrutan, jalur penyelundupan. Ia kirimkan semuanya ke kantor pengacara HAM di Jakarta. Baginya, berbicara tak cukup. Ia ingin mereka diadili. Lina, yang awalnya ragu, kini mulai ikut bergerak. Ia membantu menyusun daftar korban lain, dan mulai belajar bahasa Inggris agar bisa bicara di konferensi daring yang diadakan organisasi migran. Dari gadis pemalu yang dulu tak berani menatap mata mandor, kini ia berdiri di depan layar, menyampaikan kebenaran. Hari demi hari, dukungan datang dari berbagai penjuru. Donasi, advokasi, hingga rencana hukum mulai disusun. Tapi ancaman juga tak berhenti. Mereka kini hidup dalam perlindungan. Dikelilingi orang-orang yang bersumpah menjaga nyawa mereka. Dan di tengah semua itu, Siti terus melangkah, menolak bungkam. Karena ia percaya, bila satu suara bisa mengguncang sistem, maka 1000 suara bisa meruntuhkannya.
Hujan mengguyur Phnom Penh pagi itu. Di luar gedung pengadilan internasional, wartawan dari berbagai negara berdiri berjejer dengan kamera, mikrofon, dan catatan di tangan. Sorotan dunia tertuju pada satu kasus, dugaan perbudakan modern di sebuah pabrik elektronik milik perusahaan asing, yang telah mempekerjakan ratusan buruh migran secara ilegal dan kejam. Di antara sorotan lensa dan kilat kamera, Siti melangkah masuk, mengenakan kerudung sederhana dan wajah tenang, tapi sorot matanya menyala. Lina menemaninya, menggenggam tangan erat seolah tak ingin terlepas. Meski tak akan bersaksi langsung hari ini, ia tetap hadir sebagai saksi moral, sahabat seperjuangan yang pernah melihat neraka dari balik dinding seng dan kawat berduri. Di dalam ruang sidang, suasana hening. Kursi-kursi terisi penuh oleh jaksa, pengacara, hakim, dan juga para tersangka, para mandor dan eksekutif perusahaan yang dulu merasa tak tersentuh hukum. Siti duduk di kursi saksi. Mikrofon didekatkan ke mulutnya, dan semua mata tertuju padanya. Ia menghela napas, lalu mulai bercerita. Bukan dengan teriakan atau amarah, tapi dengan ketenangan yang menusuk. Tentang cara mereka direkrut dengan janji palsu. Tentang jadwal kerja tak manusiawi. Tentang gadis bernama Mei yang digantung hingga nyawanya lenyap. Setiap kata yang meluncur dari mulutnya terasa seperti pukulan. Para hakim mencatat, jaksa memperkuat dengan bukti foto dan catatan medis. Beberapa anggota pengadilan tampak menahan emosi, sementara para terdakwa mulai gelisah. Beberapa di antara mereka menunduk, sadar bahwa kebusukan yang mereka tutupi selama ini tak lagi bisa dikubur. Di luar gedung, tayangan langsung sidang itu menjadi pembicaraan publik. Warga dari Indonesia, Kamboja, hingga Malaysia menyuarakan dukungan. Banyak TKI yang dulu takut, kini mulai mengangkat kepala. Kami juga pernah mengalami, ujar salah satu komentar dalam siaran langsung. Gelombang keberanian perlahan membesar. Puncak sidang terjadi saat rekaman suara mandor yang sedang mencaci dan memukul para pekerja diputar. Ruangan menjadi sunyi, bahkan juri tampak terhenyak. Suara cambuk, tangisan, dan teriakan minta tolong menggema, menghapus segala bantahan para terdakwa. Wajah Siti memucat, tapi ia bertahan. Inilah yang harus dunia dengar, bisiknya dalam hati. Hakim memutuskan proses persidangan dilanjutkan dengan pemberian status perlindungan hukum bagi Siti dan Lina sebagai whistleblower. Mereka juga mengizinkan pembentukan tim investigasi lintas negara untuk menelusuri jaringan perdagangan manusia yang lebih luas. Putusan awal itu disambut sorak para aktivis HAM dan tepuk tangan kecil dari pengunjung yang hadir. Setelah sidang usai, Siti keluar gedung pengadilan dengan langkah ringan. Hujan telah reda, langit membuka celah biru di antara awan kelabu. Wartawan mendekat, menanyakan apa yang ia rasakan. Siti menatap kamera, lalu menjawab dengan suara lantang, hari ini bukan soal saya. Ini tentang semua buruh yang suaranya selama ini dipadamkan. Hari ini, kita mulai bicara. Beberapa bulan kemudian, perusahaan tersebut dinyatakan bersalah, dan asetnya dibekukan. Para mandor dijatuhi hukuman penjara, dan pemerintah Kamboja diminta memperbaiki sistem pengawasan ketenagakerjaan. Banyak negara Asia Tenggara mulai merevisi regulasi migran mereka. Gelombang itu terus mengalir, dimulai dari satu keberanian sederhana. Siti dan Lina pindah ke Malaysia lewat jalur resmi, dibantu oleh lembaga internasional. Di sana, mereka bekerja di organisasi pendamping migran, memberi pelatihan dan konseling bagi mereka yang hendak berangkat ke luar negeri. Dari korban, mereka berubah menjadi pelita. Di sebuah forum regional tentang buruh migran, Siti berdiri di podium, mengenakan batik merah muda dan senyuman tegar. Kita mungkin tak bisa mengubah masa lalu, katanya pada hadirin. Tapi kita bisa memilih untuk tidak mengulanginya. Jangan lagi ada yang dikirim untuk disiksa. Jangan lagi ada nyawa yang digantung tanpa nama. Dan di antara tepuk tangan hadirin dari berbagai negara, cahaya harapan itu akhirnya menyala penuh. Sebuah akhir yang bukan benar-benar akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih besar.